Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan pada seluruh ustadz dan ustadzah di se-Indonesia. Pada hari ini insya Allah kita akan mengawali daurah ilmu hadis berjenjang kita yang insya Allah akan dilaksanakan 1 tahun penuh, maksudnya 2 termin. Jadi di termin pertama insya Allah kita akan menyelesaikan level 1 dan level 2, dan kemudian di termin 2 itu kita akan memasuki level 3 dan level 4. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena tidak hanya untuk teman-teman atau kawan-kawan yang belajar di Fakultas Usuluddin, khususnya hadis, yang mana memang sudah seharusnya akan lebih banyak bersinggungan dengan ilmu mustalah hadis, ataupun nanti ketika tingkat 3 dan tingkat 4 kita akan masuk ke dirsa asanid ataupun takhrij itu di hadis. Tapi ini juga bermanfaat kepada kawan-kawan yang ada di jurusan tafsir, akidah, ataupun di syariah, lughah, seluruh fakultas ulumul islamiyah. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita mempelajari khususnya takhrij dan dirsa asanid itu ketika kita nanti sudah mulai masuk menulis. Ketika kita masuk S2 ataupun ketika kita menulis bahsul ilmi ketika S1. Kenapa? Karena ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, baik bahsul ilmi ataupun itu di magister, kita menulis tesis ataupun menulis disertasi di doktorat, itu pasti kita akan menemukan hadis. Itu bertemu dengan sebuah hadis. Tidak hanya jurusan hadis, tapi syariah, tafsir. Pasti kita akan bersinggungan dengan hadis. Dan ketika kita menemukan hadis dan kita memasukkan itu di dalam sebuah karya ilmiah, khususnya di Al-Azhar, itu kita diminta untuk mentakhrij. Kemudian tidak cukup hanya takhrij, tidak cukup hanya dengan kita mengatakan akhrajahu Al-Bukhari fi shahihihi. Sudah, itu tidak cukup. Kalau memang itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari itu cukup. Tapi yang bermasalah ketika dikeluarkan oleh imam selain Sahihain. Misalnya akhrajahu Darimi fi sunanihi, atau bahkan akhrajahu A'immah al-Arba'ah, misalnya akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidzi fi jami'ihi. Itu manhaj doktor-doktor di Al-Azhar tidak cukup hanya dengan menyebutkan takhrijnya, tapi juga diminta untuk menyebutkan ahkamul ulama dalam hadis tersebut. Apakah hadis tersebut nanti sahih, apakah itu hasan, apakah itu dhaif. Dan itu kita tidak bisa mengambil istinbat dalam sebuah hadis itu tanpa kita mempelajari ilmu takhrij wa dirasa asanid. Dan itu insya Allah akan kita pelajari di level 3 dan level 4. Tapi sebelum masuk ke takhrij dan dirasa asanid, kita tidak mungkin bisa masuk ke level itu, kita meloncati level 1 dan level 2. Bagaimana kita bisa menghukumi rawi fulan ini siqah, kemudian hadis ini nanti isnaduhu hasan, sahih ataupun dhaif, tapi kita tidak tahu apa itu definisi sahih, apa itu definisi hasan, apa definisi dhaif. Dan ketika kita menemukan hadis ini dihukumi hasan, apakah itu bisa dinaikkan derajatnya ke sahih li ghairihi? Begitupun dhaif. Dhaif ada yang bisa dinaikkan ke hasan li ghairihi dan ada yang tidak bisa dinaikkan. Kalau dhaifnya itu memang syadid. Jadi itu kita pelajari bersama-sama insya Allah sedikit demi sedikit di daurah level 1 dan level 2 ini.
ada beberapa mungkin teman-teman yang DM secara pribadi, misal secara pribadi gitu kan, Ustaz kenapa nggak langsung ke level 3 atau level 4-nya aja gitu kan, karena memang kayaknya itu yang menjadi sumber ketertarikan orang-orang gitu ketika sudah masuk ke takrid dan dirsa asanid, karena memang saya rasa jarang ada yang mengadakan daurah takrid dan dirsa asanid di kalangan kita. Mungkin ada, cuma pelatihannya itu hanya 1 atau 2 hari, nggak ada yang berjenjang seperti yang kita adakan saat ini. Ya, tujuannya agar mungkin ada beberapa teman-teman yang belum belajar, mungkin ada yang masih maba atau masih tingkat 1, tingkat 2 yang masih belum belajar mustalahul hadis secara mendasar, atau hanya mungkin kita ketika mempelajari di kuliah terus habis itu lupa gitu kan. Jadi ini kesempatan bagi kita juga untuk memurojaah kembali bagi yang sudah pernah belajar, dan yang bagi baru pertama kali mempelajari kitab Manzumah Baiquniyah ataupun nanti Nukhbatul Fikr di level kedua, itu semoga bisa mendapatkan faidah yang betul-betul manfaat, sehingga kita ketika memasuki level ketiga kita sudah siap, insyaallah. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan mempelajari atau mengkaji kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Baiquniyah ini sebenarnya sangat tipis, hanya terdiri dari 34 bait, dan bisa kalau misalnya orangnya itu rajin ataupun emang punya hafalan yang kuat, kalau ibaratnya kalau di hadis kan dokter sodar gitu kan, ketika mendengar dari syekhnya langsung hafal gitu. Itu bisa mungkin dalam 1 atau 2 jam bisa langsung hafal seluruh manzumah ini. Kan saya pun mempunyai kawan, dia hafal Manzumah Baiquniyah itu ketika nonton bola. Jadi nonton bola kurang lebih berapa kan, 2 jam lah hitung-hitungannya kan, sama ada istirahat kan setelah 45 menit. Itu dari awal, dari sambil nonton bola dia sambil ngapal. Selesai nonton, selesai juga dihafalan. Jadi emang tipis kitabnya. Jadi kalau bisa cepat sebenarnya ini selesai lebih cepat dari 6 pertemuan sangat bisa. Tergantung nanti bagaimana kecepatan kita dalam belajar. Jadi emang kita sengaja menulis ini 6 pertemuan biar mungkin tidak tergesa-gesa. Kalau emang ternyata dalam penjelasan atau dalam syarah ada yang kurang jelas, itu boleh ditanyakan, karena kita di sini sama-sama belajar. Ana belajar dari antum, dan semoga pun antum bisa ada yang diambil istifadah dari ana, insyaallah. Nah, terkait sebelumnya Al-Manzumah Baiquniyah ini ditulis oleh Imam Al-Baiquni. Tapi Imam Baiquni sendiri ini itu terjemahnya diketahui, Ustaz. Kalau kita buku terjemah di Kasyfud Dunun, kemudian di Al-Alam Al-Ziraqli, itu paling cuma 2 baris terjemah beliau. Hatta nama beliau pun itu ada khilaf, Imam Umar atau Toha. Jadi ada Umar ibnu Muhammad ibni Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi. Ada ulama yang mengatakan nama beliau Umar, ada juga yang mengatakan Toha ibnu Muhammad ibnu Fatuh Ad-Dimashqi Al-Baiquni. Nah, nisbah Baiquni pun ini sebenarnya itu pun khilaf di antara ulama. Ulama ada, saya lupa siapa yang mengatakan bahwasanya aneh nggak tahu nih Baiquni ini nisbahnya kemana gitu. Maksudnya ada di daerah mana, entah di Suriah atau di Mesir, nggak tahu, nggak diketahui. Tapi ada yang mengatakan Dimashq ini ada di daerah Azerbaijan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan bahwasanya hunaka baldah tusamma Baiqun fi Lubnan. Ala qudil masafah 50 kilo min Beirut. 50 kilo dari Beirut itu ada namanya Baiqun. Cuman ya ini khilaf qala di antara ulama. Karena sampai sekarang pun masih tidak diketahui secara pasti gitu. Tapi walaupun beliau
tidak masyhur, tidak diketahui terjemahnya, tetapi kitab beliau sendiri sudah dipelajari 4 abad, sampai 4 abad setelah beliau wafat pun dipelajari, karena beliau ini meninggal al-qaul masyhur itu tahun 1080 Hijriah. 1080 Hijriah. Kita sekarang 1400 berapa Ustaz? 47. Berarti kita sekitar 367 tahun ya, dari semenjak beliau meninggal. Tapi kitab ini tetap dipelajari walaupun beliau tidak diketahui orangnya. Dan itu menunjukkan keberkahan yang ada dalam tulisan beliau. Dalam rentang waktu sekitar 4 abad ini, sudah banyak ulama-ulama yang mensyarah kitab Al-Baiquniyah. Kalau Anda buka di syarahnya Syekh Hisham An-Nufahatul Madaniyah itu, di syarah Manzumah Al-Baiquniyah, beliau menyebutkan ada sekitar 24 syarah atas matan Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Dan saya yakin itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Karena Syekh Hisham tidak menyebutkan ada syarah dari senior kita kan, Dr. Lukman Al-Azhari, itu apa namanya syarahnya? Bulughul Umniyah fi Syarhi Manzumatul Baiquniyah. Itu saya kira salah satu syarah yang bagus dan sangat cocok untuk kita sebagai mubtadi, karena beliau banyak memberikan contoh di sini, memberikan contoh dan memberikan bagan-bagan dalam setiap permasalahan, yang mana itu sangat memudahkan untuk kita sebagai mubtadi untuk mempelajari. Makanya pun di sini kan tadi saya memberikan catatan tambahan itu karena biar memudahkan gitu, biar kita ketika antum memproja itu ada bagan-bagannya. Dan saya pun juga ketika di kelas nggak terlalu banyak lagi untuk menulis siapan tulis, karena mungkin itu akan memakan waktu, gitu kan. Ala kulli hal, insya Allah kita di sini akan menggunakan syarah dari Syekh Hasyan Ibnu Muhammad Al-Masyar. Itu syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Beliau ini ulama Mekah, Al-Makki. Beliau lahir dan wafat di Mekah. Kitab ini sebenarnya beliau tujukan ke murid-murid beliau di Madrasah As-Saulatiyah. Jadi di Mekah itu ada namanya Madrasah As-Saulatiyah. Itu juga atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibaratnya kayak mungkin kayak kita ma'had lah di Al-Azhar ya. Gitu. Udah berdiri itu dari tahun 1800-an gitu. Dan saya kira kalau nggak salah banyak memang ulama-ulama kita pun yang lulusan dari Madrasah Saulatiyah. Salah satunya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari juga termasuk alumni dari sana. Begitu juga Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid juga kan, pendiri NWDI di Nusa Tenggara, juga lulusan dari Madrasah Saulatiyah. Kalau nggak salah sampai sekarang pun madrasah itu masih berdiri. Kalau terakhir saya ketika haji tahun 2018 itu masih lewat, masih sempat sowan ke sana, dan alhamdulillah masih berdiri. Insya Allah langsung aja kita masuk ke muqaddimah. Di sini anak nggak akan terkait dengan nasyah ilmu mustalah hadis, itu insya Allah antum nanti bisa insya Allah membaca sendiri. Kalau memakai cetakan yang dari Dr. Mustafa Al-Zaid ini, beliau menjelaskan ada nasyah ulumul hadis, tapi di beberapa cetakan yang lain itu tidak dijelaskan. Kemudian juga ada mabadi ilmu mustalah hadis, itu nanti juga akan saya lewatkan di sini karena di muqaddimah mu'allif pun beliau akan menjelaskan tentang mabadi ilmu mustalah hadis, walaupun tidak semua. Hanya ada 3 nanti yang beliau jelaskan. Jadi untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita mulai belajar dari
Muqaddimah Asy-Syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman naddara wujuha ahlil hadisi wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadisi. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam wa ala alihi al-athharil kiram wa ashabihi alladhina azza bihimul Islam. Jadi beliau di sini membuka muqaddimahnya dengan apa? Qawaidul mubalaghah, bara'atul istihlal. Jadi apa itu bara'atul istihlal? Jadi saya contohkan, kalau seandainya nih kita menemukan kitab ini ya, kemudian nggak ada judulnya nih, nggak ada tulisan judulnya, tapi kita langsung baca di muqaddimahnya. Itu hamdan liman nadhara wujuha ahlil hadisi wa ja'ala makanatahum 'alatan fil qadimi wal hadisi wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam. Marfu' termasuk nau dari musalal hadis. Jadi ketika kita membaca ini, kita akan tahu bahwasanya kitab ini akan menjelaskan tentang ilmu hadis. Atau misalnya ketika dalam akad nikah gitu kan, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wa ja'alahu sunnatan fil islami gitu kan. Berarti udah ketahuan kalau itu tentang kalau itu akad nikah. Muqaddimahnya seperti itu. Amma ba'du. Fahadhihi taqriratus saniyah fi syarhil manzumatil baiquniyah fi mustalahil hadisi. Da'atil hajatu ila jam'iha li nasyi'atil 'asri la siyama abna'u madrasatina saulatiyah. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya beliau ini mengarang atau mensyarah kitab Al-Baiquni ini untuk murid-murid beliau di Madrasah As-Saulatiyah, mungkin sebagai muqarrar kalau kita kan. Litakuna lahum aunan fi fahmi ma ashkala wa manhajan wadihan insyaallah taala lima fawqaha minal mutawwal, sebagai permulaan untuk bisa melangkah ke kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Rajiyan minallahi ta'ala an yaqrina dzalika bil qabul wa yaj'alahu minal 'amalil khalisil muwassil lil ma'mur. Wa ma wajadta ayyuhan naziru fi dzalika min shawabin fa minallahi mujdil 'ata aw min khata'in fa min qusuri wa anal hariju bil khata'. Termasuk ketawaduan beliau. Kayak misalnya kita kan biasanya orang-orang itu kalau di pondok setelah muhadharah misalnya, kalau misalnya ada kesalahan itu dari saya sendiri, kalau ada benar itu hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi i'timadi wa ilaihi istinadi. Coba untuk di muqaddimah anak masuk agar lumayan cepat aja biar kita nanti cepat untuk masuk pembahasan di hadis sahih. Semoga minimal pada hari ini kita selesai pembahasan hadis sahih. Insyaallah. Qala an-nazimu rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah. Nah itu nanti dibacanya wazi min aqsamil hadisi iddah, jangan dibaca wazi min aqsamil. Jadi nanti wazannya ada yang kasar. Jadi wazi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa hatta. Abda'u manzumati bada'an idhafiyan bilhamdillahi ta'ala iqtida'an bil kitabil aziz wa amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh wa hassanahu Ibnu Shalah. Jadi
beliau di sini tentunya sebelum di sini kan abda'u bil hamdi. Artinya di sebagian maksud mazhab Baiquniyah itu sebelum abda'u bil hamdi ada kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di awal sebelum manzumah itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu manzumah diawali dengan bilhamdi, hamdalah. Makanya di sini abda'u manzumati bad'an idhofiyan. Jadi alhamdalah ini adalah bad'an idhofi, pembukaan tapi sudah didahului oleh kalam yang lain, yaitu basmalah. Jadi basmalah di sini itu disebut bad'an hakiki, bad'un hakiki. Itu di ta'liq Dr. Mustafa Buzair menjelaskan fal haqiqi wal bad'u bima taqaddama al-maqsudi wa lam yasbiqhu syai'. Tidak didahului sesuatu. Maka itu waqad hasala bil basmalah. Wa idafi wa huwa al-bad'u bima taqaddama al-maqsud wa in sabaqahu syai' waqad hasala bil hamdalah. Iqtidaan bil kitabil aziz wa amalan bi qouli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdi illa fahuwa aqta. Kenapa di sini iqtida bil kitabil aziz, dan ketika amalan ketika hadis dari Rasulullah SAW itu wa amalan bi qouli sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika di dalam Al-Qur'an tidak ada anjuran atau perintah untuk kita mengawali sesuatu itu dengan bismillah. Tetapi merupakan contoh yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini syarih mengatakan iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti contoh yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa amalan, baru mengamalkan qaul sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdi fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali oleh hamdalah bahwa aqta. Dan riwayat ini banyak versi, ada yang la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, ada bil hamdi. Ala kulli hal, riwayat yang paling asal itu di antara semua yang tadi la yubda'u fihi bismillah, la yubda'u fihi bil hamdi, riwayat paling asal itu adalah riwayat yang kul amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdilillah. Ini yang asal bahwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hassanahu Ibnu Shalah. Jadi saya bilang paling asal itu bukan berarti itu sahih, tapi di antara semua itu yang paling sanadnya yang paling baik lah itu adalah yang yubda bil hamdi ini. Walaupun ternyata setelah diteliti sanadnya itu hasan, tidak sampai derajat sahih. Seperti itu. Musalliyan ay usalli hala kauni musalliyan. Fahiya hal muakkidah huzifa amiluha ay musalliman. Sini musalliyan itu hal muakkidah huzifa amilnya itu dimahdzuf. Jadi kan di sini mu'alif mengatakan abda'u bil hamdi musalliyan. Jadi mu'alif pertama mengatakan saya memulai manzumah ini dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sana ada hal musalliyan. Hal di sini ambilnya atau fiilnya itu bukan yang abda'u. Karena kita nggak mungkin kita mengucapkan hamdalah kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW gitu. Tentu musallim ini kita ucapkan setelah alhamdulillah. Makanya di sini katanya ay usolli hala kauni musalliyan fa hiya hal tidak huzifa amiluha. Jadi takdirnya usolli hala kauni usolli musalliyan. Jadi ada fiil yang dihilangkan di situ, yaitu usolli. Tapi karena ini daruratun nazar kan syair, jadi itu kita difahami secara tersirat gitu. Aywa musalliman ala sayyidina. Nah ini juga aywa musalliman ala sayyidina. Indah ulama ketika kita mengatakan wassalah, maka aula dan afdal itu disandingkan dengan wassalam. Jadi bukan tidak cukup atau kurang afdal ketika kita wassalatu ala sayyidina Muhammadin. Tapi yang afdalnya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena lagi-lagi di sini
tempatnya tidak cukup. Karena jika musollian di sini juga ditambah dengan musalliman, maka wazannya menjadi berlebih. Maka dia dimahjubkan dan pembaca yang memahaminya. Abda'u bilhamdi musallian ala sayyidina Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Ursila ini bi alfil itlaq ay arsala li umumil khalqi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di alfil itlaq ya. Jadi bukan ursila ini bukan alif tasniyah, bukan dua. Tapi di alif itlaq karena lagi-lagi daruratun nazam. Aslinya ya ursila biasa. Cuman karena memang dalam manzumah jadi ditambahkan alif biar sama. Karena awalnya kan abda'u bil hamdi musalliyan alanya panjang kan. Jadi Muhammadin khairin nabiyyin ursila panjang kan. Wa ba'da ibtida'i bil basmalah. Walhamdulillah wassalatu aqulu wazi. Wazi ini tidak disebutkan harfu tanbihnya. Aslinya wahadihi. Wazi ay masail ati dzikruha. Masail yang akan kita sebutkan ala kauniha min aqsamil hadisi iddah qadruha isnani wa salasun. Jadi di sini di Manzumah Baiquniyah ini hanya terdapat 32 nau dalam ulumul hadis. Jadi memang karena Imam Baiquni mengarang ini khusus untuk mubtadiin, maka beliau hanya mencukupkan ini dengan 62. Nanti kalau misalnya ketika kita masuk level 2 itu di Nuzhatun Nazar atau di Mukhbatul Fikar itu hampir 100. Nanti naunya akan semakin banyak. Tapi di sini kita Imam Baiquni mencukupkan 32 nau. Minha ma yahtasu bil matni kal marfu'i. Di antaranya ada yang hanya khusus kepada matan. Kal marfu. Apa itu marfu? Marfu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu ini enggak ada kaitannya dengan nanti sanadnya itu mutasil atau munqati, sanadnya itu terputus atau tersambung, itu enggak ada kaitannya kan. Tapi selama itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti marfu. Karena berarti karena marfu ini hanya berkaitan dengan matan. Begitu juga nanti dengan mauquf. Mauquf ketika kita menyandarkan perkataan itu kepada sahabat, itu berarti mauquf. Ataupun nanti mau maktu ketika disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawah dari tabi'in. Wa minha ma yahtassu bisanad kal 'ali wan nazil. Dan di antara yang 32 ini ada yang khusus hanya berkaitan dengan sanad. Kal 'ali wan nazil. Kal 'ali berarti salah satu contohnya adalah ketika sanadnya itu bisa jarak dari seorang imam ke Rasulullah SAW itu sedikit. Sedangkan an-nazil berarti lawannya semakin banyak gitu. Seperti kalau misalnya di Imam Bukhari itu punya sulasiyat Imam Bukhari, yang mana jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW itu hanya 3 orang. Nah itu berarti sanadnya Ali disebut Imam Bukhari. Dan an-nazil berarti yang di bawah daripada 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, itu berarti nazil disebut Ali. Nah itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan nanti apakah itu marfu dan lain-lain, karena itu hanya berkaitan dengan sanad. Wa minha ma yarji'u lahuma kas-shahih wal hasan wa dhaif. Dan di antara 32 ini ada yang kembali ke kedua-duanya, ke sahih, yaitu sahih, hasan ataupun dhaif. Karena seperti yang kita ketahui, ta'rif sahih itu kan mata salah sanaduhu bi naqil adli dhabit an mislihi ila muntahahu min ghairi wala ilah. Jadi ada 3 itisal sanad yang pertama. Terus itu berkaitan dengan sanad. Adalatul ruwah juga berkaitan dengan sanad. Dhabtur ruwah juga berkaitan dengan sanad. Kemudian syadz. Syadz ini ada yang berkaitan nanti ada yang ke sanad, ada yang juga kaitannya ke matan. Jadi sahih ini hanya bisa dihukumi, kita hanya bisa menghukumi hadis ini sahih, hasan, dhaif itu ketika kita sudah mempelajari
sanadnya dan matannya. Dan itu perkara yang sangat sulit di zaman sekarang. Kata kita, manhaj kita di Al-Azhar pun dari nanti di Dirsul Ulia S2 S3 itu kita nggak bisa, kita nggak dianjurkan kita kita nggak bisa menghukumi atau kita nggak bisa mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan. Ketika biasanya anak S2 itu nanti risalahnya tentang takhrij kan, mentakhrij 200 hadis. Itu ketika kita menghukumi hadis yang kita takhrij, itu kita akan mengatakan al hadis bihadzal isnad sahih, hasan atau dhaif. Kita hanya menghukumi kepada sanad, karena jarak kita dengan Rasulullah sekarang itu udah 14 abad, dan kita kayaknya nggak akan mungkin untuk bisa, karena kalau kita menghukumi hadis ini hadzal hadis sahih, berarti kita itu sudah bertanggung jawab atas sanad dan matannya, dan itu sesuatu yang sangat berat dan sepertinya mustahil di zaman sekarang. Makanya kita ketika menghukumi hadis itu hanya secara zahir isnadnya aja, secara sanad, al hadis di hadzal isnad sahih, hasan, dhaif. Kalau seandainya di munaqasyah misalnya, ketika di munaqasyah nih ada yang mengatakan hadzal hadis sahih, akid langsung kena munakish. Langsung tuh. Karena ente udah ngejamak, yakin sudah ngejamak seluruh turuk. Ente udah yakin nih matan ini emang semuanya sudah ente lihat gitu. Sedangkan mungkin ada banyak mu'alafat ulama kita tuh yang tidak sampai kepada kita gitu. Jadi perkara berat untuk menghukumi hadis ini hasan, sahih, dhaif. Tapi untuk menghukumi sanad itu kita sebagai pembelajaran kita lah, itu masih diperbolehkan. Jadi ketika menghukumi hadis di hadzal isnad dhaif, makanya nanti apakah sama hukum ulama misalnya mengatakan hadzal hadis sahih atau hadzal hadis sahihul isnad, itu berbeda kan? Karena ketika hadzal hadis sahih itu berarti sudah mencakup 5 syarat tadi, ittisalus sanad, adlun rawi, dhabtur rawi, kemudian enggak ada syadz, enggak ada ilah. Tapi kalau misalnya hadzal hadis isnaduhu sahih, itu berarti hanya menghukumi kepada 3 bagian aja, yaitu hadis ini apakah sanadnya ittisal, kemudian juga apakah rawinya adil atau dhabit, seperti itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke mabadi'u ilmul hadis dirayat. Di sini syarih hanya mencukupkan 3 dari total mabadi' asyari ada 10, yaitu had, ta'rif, maudhu dengan faidah. Wa huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa husnin wa dha'fin. Ilmu yang terdiri dari kaidah-kaidah untuk kita mengetahui keadaan sanad dan matan, apakah sanad dan matannya itu sahih dari segi apakah keduanya itu sahih atau hasan ataupun dhaif. Wa mawdu'uhu ar-rawi wa marwi min haitsul qabul wa rad. Ar-rawi ini berarti apa? Yang meriwayatkan sanadnya. Wal marwi ini berarti apa? Matannya yang diriwayatkan. Min haitsul qabul wa rad, apakah itu diterima ataupun ditolak. Wa fa'ilatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad. Wa arada bil aqsam ma yashmalul anwa' li anna aqsamul hadis mahsura fi salasah. Wajhul hasri anna al haditsa imma yashtamil min awsafil qabuli ala a'laha fas-sahih aw ala adnaha fal hasan aw lam yashtamil alaihima fad dhaif. Jadi yang termasuk di aqsam ini berarti yang dimaksud dengan aqsam wajib min aqsamil hadis iddah, ini adalah nau', karena kisim dalam ilmu hadis itu hanya terbagi 3, imma itu sahih ataupun itu hasan ataupun itu dhaif. Tetapi yang nanti terbagi menjadi 32 bagian, yang nanti Ibnu Shalah membagi jadi 60-an bagian, kemudian Ibnu Hajar juga akan menambahkan lagi, itu adalah nau'. Makanya
kitab Ibnu Salah itu kan kitab Ibnu Salah ma'rifatu anwa' ulumul hadis. An-naw bukan aqsam ulumul hadis. Karena kisah hanya dalam ilmu hadis hanya terbagi jadi 3. Baik itu hadisnya itu sahih atau hasan ataupun juga dhaif. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam ata ayati fi nazmi akan datang di nazm itu wahaddah. Haddah ini dengan ta'rifnya bidal musyaddadah wa al-maftuhah ay ma'ahaddihi wa ta'rifihi. Jadi nanti Imam Al-Baiquni ini dalam nau misalnya awalu hasahih wa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ad. Jadi menyebutkan apa naunya, kemudian maka beliau langsung menyebutkan ta'rifnya. Nanti ta'rif langsung kita masuk aja. Sebelum ini berarti kita baca yang catatan yang Anda kasih dulu, Ustaz. Ya. Karena di awal sebenarnya rencana kita ketika berdiskusi mau mengadakan daurah ini, kita hanya mengadakan daurah manzumah Baiquniyahnya aja, sanad matanya aja gitu. Jadi nanti tidak dengan syarahnya. Nanti syarahnya mungkin dari penjelasannya ini pemateri sendiri. Cuman kemarin saya takutnya nggak bisa sempat untuk menulis ini semua gitu kan. Jadi kita juga mengambil salah satu syarah yang paling mudah untuk mubtadi, tapi juga tidak, walaupun ini mudah tapi faedahnya juga banyak. Sebelum itu kita akan membaca catatan yang saya bagikan dulu ya. As-Sahih. Di sini saya menyebutkan kalau misalnya belum ada ngefilm bisa lihat di download aja maksudnya di grup. As-Sahih mattasala sanaduhu binaqlil 'adli dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzin wala illatin. Jadi hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan dinakal diriwayatkan oleh orang yang adil. Ad-dhabit di sini kalau kita artikan mungkin ke bahasa Indonesia teliti. An mislihi ila muntahahu, berarti an mislihi maksudnya dari awal sanad sampai akhir sanad itu harus orangnya itu adlun dhabitun. An mislihi ila muntahahu. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis, berarti dari Imam Bukhari ke syekhnya sampai ke Rasulullah, berarti orangnya itu harus adlun dhabitun. Min ghairi syudzin, tidak ada syadz wala illatin, dan tidak ada illah. Nah, kalau kita rincikan lagi, di sini berarti ada 3 syarat yang harus ada di dalam sebuah hadis, maka hingga dia bisa dihukumi sahih, dan ada 2 syarat yang tidak boleh ada. Yaitu yang pertama, yang kalau misalnya atom berwarna itu, syarat yang biru itu ada syarat yang wajib ada. Ittisalus sanad, adalatul ruwah, wadabtur ruwah. Itu harus ada dalam sebuah hadis jika ingin dihukumi hadis itu adalah sahih. Dan ada syuzuz wa adamul illah. Jika ada syuzuz, syadz, jika ada illah, maka hadis itu langsung turun derajatnya ke dhaif. Seperti itu. Ma ma'na ittasala isnadu ay anna kulla rawin tahammala dzalikal hadis an shaykhihi. Bahwasanya setiap perawi itu berarti meriwayatkan hadisnya itu langsung dari syekhnya. Fa in kana rawi yarwi hadisan an rawin akhar duna ayyasma' minhu, jika dia tidak mendengar langsung darinya, faunal isnad laisa muttasilan, maka sanadnya tidak bisa dikatakan muttasil. Berarti apa? Lawannya muttasil munqati secara lughah. Karena muttasil bersambung, munqati itu terputus. Tapi nanti secara istilahul muhaddisin nggak bisa, karena munqati itu adalah nau' min
anwa'il inqita fi sanad. Jadi ya lawannya mutasil ya adam ittisal. Karena munqati itu nanti ta'rif yang dipakai oleh ulama muhaddisin itu adalah yang mana ketika sebuah sanad itu ada rawi yang hilang dalam sanad, tapi dengan syarat hilangnya itu di tengah dan tidak berurutan. Itu disebut inqita. Tapi ulama-ulama mutaqaddimin memang ada yang mendefinisikan dimanapun sanadnya itu hilang itu disebutkan dengan munqati'. Tapi yang dipakai di ulama mutaakhirin dan istiqrar alai istilah pada saat ini itu adalah munqati' itu jika ada perawi yang hilang satu atau lebih di pertengahan sanad dengan syarat sanadnya itu perawi yang hilang itu tidak bersambung. Karena kalau bersambung nanti hadis itu dinamakan mu'dhal. Jika bersambung di pertengahan ataupun di awal, di akhir. Nanti kalau yang di tengah hilang itu kan dinamakan mursal. Kalau di depan dinamakan mu'allaq. Nanti kita pelajari insyaallah. Fala budda li hadhihi syart min tahqiqi amrayn. Sama'u kulli rawin lil hadis min syaikhihi. Rawinya itu harus mendengar langsung hadis dari syekhnya. Yang kedua, alla yasquta min ruwatihi ahad. Wa inna ma yu'rafu dzalika min jihatain. Yang pertama, ihdahuma at-tasrihu bis-sama'i minar rawi, ka ay yaqula haddatsani aw sami'na aw akhbarani qala lana wa ghairu dzalik min al-ibarat al-mufidah lil-ittisal. An-nafi' lil-ittisal, dan ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan adanya kesinambungan atau adanya ittisal di situ serta menafikan adanya keterputusan. Jadi ketika kita melihat atau membaca hadis, kemudian kita melihat sanadnya, kita nggak tahu tuh nih, kita sama sekali nggak tahu hal perawinya ini siqah atau dhaif atau apa. Kita hanya ingin tahu sanadnya ini muttasil atau enggak. Ketika kita melihat hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan lafaz haddatsani, akhbarani, sami'tu, itu menunjukkan kepastian bahwasanya perawi ini mendengar hadis dari syekhnya. Kenapa? Kalau ternyata dia menggunakan kata haddatsani atau sami'tu atau akhbarani atau qala lana, yang kalau haddatsani kan berarti atau sami'tu, saya mendengar hadis ini dari syekh saya. Ketika dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari syekhnya dan dia menggunakan sami'tu, maka periwayat hadisnya itu periwayatannya selamanya tertolak, kan? Dan itu sangat berat. Makanya ini syaratnya sangat berat. Jadi kalau seorang perawi mengatakan sami'tu, haddatsani, itu sudah pasti hadisnya itu ittisal, sanadnya ittisal. Dan pelanggaran seperti ini sangat berat, karena kalau misalnya dia ketahuan berbohong, dia mengatakan haddatsani padahal dia tidak mengatakan, maka hadisnya itu selamanya akan tertolak. Dan jika dia bertobat, tobatnya diterima, tetapi periwayatan hadisnya selamanya tidak diterima. Beda nanti kalau misalnya kayak fasik misalnya, itu ketika nanti dia bertobat, ada yang mengatakan memang nanti tobatnya diterima dan dia pun masih bisa untuk meriwayatkan hadis. Tapi perkara al-kadzib atau berbohong dengan menggunakan lafaz haddatsani, tapi ternyata dia tidak dengar langsung dari syekhnya, itu hadisnya akan tertolak selamanya. Misal masarana bihi jami'u ruwatu bi hadhil ibarah min awal ila akhirih. Contohnya yang di mana semua perawinya itu menggunakan lafaz haddatsani au haddatsana au sami, itu yang mana mereka itu benar-benar mendengar langsung dari syekhnya. Itu hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Akhrajahu Bukhari fi sahihihi Kitabul Iman, bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah jalla dzikru inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Nah, sebelum itu karena kita nanti juga
tujuan kita akan ke level 3 dan 4 Ustaz, yang itu di mana membahas takhrij mudhil asanid. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran. Ketika kita mentakhrij hadis dari kitab asal, yang mana kitab itu menjelaskan atau menyebutkan sanadnya, mu'alif itu menyebutkan sanadnya dari beliau sampai Rasulullah SAW secara lengkap, itu kita akan menggunakan ibarahnya akhrajahu. Soalnya di sini ditulis akhrajahul Bukhari fi shahihihi. Berarti kitab Sahih Bukhari ini itu mu'alifnya yaitu Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau sanad beliau langsung yang diriwayatkan beliau dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu bisa menggunakan lafaz akhrajahu ataupun rawahu. Rawahul Bukhari fi shahihihi. Tapi bedanya kalau rawahu ini dia lebih fleksibel. Dia bisa ke kitab, bisa juga ke orang. Misalnya rawahu, kita sendiri menggunakan rawahu Abu Hurairah, rawahu Abu Hurairah, atau rawahul Humaidi an rawahul Humaidi an Sufyan. Jadi rawahu ini bisa ke kitab, bisa juga ke perawi. Tapi kita nggak bisa menyebutkan akhrajahu Abu Hurairah, karena akhrajahu ini hanya khusus ke kitab. Tapi ingat, rawahu dan akhrajahu ini hanya kepada kitab yang mu'alifnya itu menyebutkan sanad beliau langsung dari mu'alif sampai ke Rasulullah SAW. Sedangkan nanti ada lagi ibarah zakarahu atau auradahu. Itu ketika kita mentakhrij atau menyebutkan hadis yang mana dari kitab mu'alifnya itu tidak menyebutkan sanad, seperti Imam Nawawi Arba'in Nawawiyah atau di Azkar atau di Riyadhus Shalihin. Itu kita nggak bisa menyebutkannya dengan akhrajahun Nawawi fi Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi tidak menyebutkan sanad beliau secara lengkap di situ. Maka ibarah yang kita gunakan adalah zakarahu atau auradahu, seperti itu. Dan ini kadang masih sebagian bahis pun masih ada yang lalai di sini. Maksudnya kadang-kadang mungkin ketika nulis ngantuk atau apa jadi ketukar-tukar gitu kan. Dan saya beberapa kali menemukan itu di munakosyah. Jadi intabih ala hadzal amr. Perbedaan antara akhrajahu, rawahu, auradahu. Pokoknya kalau memang hadisnya itu diriwayatkan langsung, mu'alif meriwayatkan menyebutkan hadisnya secara lengkap, itu menggunakan apa? Akhrajahu atau rawahu. Kalau tidak ada sanadnya, zakarahu atau auradahu. Oke. Nah, di sini contoh takhrij secara tafsiri, kemudian disebutkan kitabul iman. Setelah kitab disebutkan babnya. Kemudian di situ ada 179 hak 1. Itu maksudnya 1 itu berarti juz 1. 179 itu berarti di halaman 179. Hak hadisnya itu raqam pertama. Qala haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar ila akhir al-hadis. Nah, di sini kita lihat dari awal Imam Al-Bukhari mengatakan dengan menggunakan lafaz haddatsana dari syekhnya. Haddatsana Al-Humaydi. Kemudian Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair itu bukan orang lain, Ustaz. Al-Humaydi itu nama beliau Abdullah bin Zubair. Humaydi meriwayatkan dari Sufyan dengan menggunakan lafaz haddatsana. Sufyan kemudian meriwayatkan hadis dari syekhnya Yahya bin Sa'id dengan menggunakan lafaz haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan dengan menggunakan lafaz akhbaroni Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi meriwayatkan hadis dari syekhnya Alqamah bin Waqqas dengan menggunakan lafaz sami'a. Dan semua ini lafaz-lafaz ini adalah lafaz tufidul ittisal, yang ketika kita melihatnya kita akan langsung tahu bahwasanya memang beliau benar-benar meriwayatkan hadis dari gurunya. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan apa itu perbedaan haddatsana, sami'na, akhbarana,
Jadi biasanya kalau haddatsana atau sami'ana itu atau sami'na itu ditulis ketika misalnya kita mendengarkan langsung hadis itu dari syekh kita. Maka kita menggunakan lafaz sami'atu, jadi kita mendengarnya sendiri. Dan kalau kita sekarang kayak sekarang berarti antum nanti akan mengatakan misalnya sami'na atau haddatsana. Kalau akhbaroni atau itu biasanya atau akhbarona itu biasanya muridnya yang membaca dan syekhnya yang menyimak. Itu nanti menggunakan lafaz akhbaroni kalau dia sendiri. Atau misalnya kita sering ada majelis hadis di Al-Azhar, itu berarti kita akhbarona karena biasanya kan misalnya majelis hadis yang dihadiri oleh Syekh Ma'bad. Biasanya Syekh Ma'bad enggak baca, yang baca Syekh Aiman dan murid yang lain. Berarti kita menggunakan lafaz akhbarona. Seperti itu. Yang kedua, ini kita masih membahas tentang ittisalus sanad ya, San. Yang tadi lafaz tadi haddatsana, sami'na, akhbarana itu kita nggak usah ngelihat orangnya siapa. Yang penting kita melihat lafaznya itu kita udah tahu bahwasanya beliau itu pasti mendengarkan langsung dari syekhnya. Yang kedua, fa illam yusarih bisama ihdatil kasiyam ka ayyaqula fi riwayatihi an fulan au qala fulan au anna fulan wa nahwiha fa yushtaratu liyakuna hadithuhu maqbulan wa tufid al-ittisal bi salasati syurut. Nah, kalau misalnya kita menemukan sebuah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an atau qala fulan, nah itu kita walaupun ternyata orangnya itu siqah. Kalau orang siqah kalau misalnya an atau qala fulan, itu kita nggak bisa langsung yakin bahwasanya beliau mendengar langsung dari syekhnya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya lafaz an ini bisa tufidul ittisal, kita yakin bahwasanya beliau itu benar-benar mendengar langsung dari syekhnya. Itu ada 3 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama ittisalus salamatur rawi as-siqah minat tadlis. Fa idza kana mudallisan fala tuqbal riwayatuhu hatta yusarrih bis sama' fiha bit tahdits au bis sama'. Jadi yang pertama ana ini bisa dikatakan itu kita yakin bahwasanya dia mendengar langsung dari syekhnya ketika rawi siqah itu selamat tidak dihukumi tadlis. Jadi kalau misalnya rawi ini siqah dan dia tidak terkenal dengan mudallisin, yaitu kita yakin bahwasanya memang insyaallah beliau mendengar langsung dari syekhnya. Tapi yang jadi permasalahan kalau ternyata rawi ini siqah tapi beliau ma'ruf bitadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu saya sebutkan di bawah. Ayyarwiya amman laqiyahu wa lam yasma' minhu muhiman annahu sami'a minhu. Seseorang yang meriwayatkan hadis dari syekhnya yang sebenarnya memang dia berguru langsung dengan syekh tersebut. Tapi hadis yang dia meriwayatkan dengan lafaz yang muhiman li annahu sami'a minhu. Jadi ada seseorang yang mendengar langsung hadis tersebut, memang berguru dengan Syekh fulan. Akan tetapi dia meriwayatkan hadis yang tidak dia dengar langsung dari syekhnya. Dia tuh mendengar dari gurunya. Misalnya sekarang kita lagi periwayatan hadis. Di antara kita nih, antum hadir. Anda meriwayatkan hadis misalnya innamal a'malu binniyat. Antum hadir. Tapi ada di antara kawan antum nih yang enggak hadir hari ini. Kemudian misalnya kawan antum nanya, tadi Ustadz itu meriwayatkan hadisnya apa sih? Ustadz tadi meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Dan sampai akhirnya. Nah, kemudian misalnya temannya antum ini pulang misalnya ke Indonesia. Kemudian beliau mengatakan saya meriwayatkan hadis qala Ustadz. Misal qala ana kan qala Muhammad Irfan innamal a'malu binniyat. Dia enggak nyebutin
haddatsani, mungkin dia yang berguru pada saya gitu, karena mungkin dia akan datang di pertemuan berikutnya gitu. Tapi ketika pertemuan pertama dia nggak datang, ketika periwayatan hadis innamal a'malu binniyat, dia nggak datang. Dia sebenarnya mendengar langsung hadis itu dari temannya gitu. Tapi temannya itu dia hilangin gitu. Nah, itu namanya tadlis. Jadi sebenarnya dia yang berguru dengan anak, tapi dia menghilangkan wasitoh, menghilangkan temannya itu dari sanad dengan menggunakan lafaz an. Itu kalau orang yang nggak tahu, udah, karena ya si fulan ini juga berguru gitu. Juga misalnya, atau kayak gini lah lebih enaknya. Misalnya Syekh Ma'bad berikan hadis di Al-Azhar dengan tadi innamal a'malu binniyat. Anak waktu itu nggak datang. Ada Ustadz Torik misalnya, waktu itu datang. Ketika pulang, anak nanya Ustadz Torik, tadi Syekh Ma'bad hadis diriwayatkan apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, saya bilang an Syekh Ahmad Ma'bad innamal a'malu binniyat. Padahal saya mendengar langsung dari Syekh Ma'bad. Nggak dengar. Saya waktu itu di rumah misalnya, saya mendengar hadis itu dari Setorik, dari kawan saya, yang mana Setorik mendengar langsung dari Syekh Ma'bad. Mungkin saya memang murid beliau gitu, cuman saya hadir di pertemuan yang lain ketika beliau tidak meriwayatkan hadis itu. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, saya meriwayatkan hadis an Syekh Ahmad Ma'bad innamal a'malu binniyat. Nah, itu sebenarnya ada orang yang saya hilangkan di situ, yaitu Setorik. Nah, seandainya saya mengatakan haddatsani Syekh Ahmad Ma'bad, qala innamal a'malu qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Itu berarti saya apa, Ustaz? Kadzab. Kalau saya mengatakan haddatsani, karena haddatsani apa berarti kan? Tufidul ittisal, saya mendengar hadis ini langsung dari Syekh Ahmad Ma'bad. Dan saya nggak mendengar. Kalau misalnya saya mengatakan qala Syekh Ahmad Ma'bad, Syekh Ahmad Ma'bad berkata, innamal qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Benar enggak Syekh Ahmad mengatakan seperti itu? Memang benar. Gitu. Saya benar mengatakan. Tapi saya enggak mengatakan saya mendengar langsung dari beliau. Jadi itu seolah-olah nanti orang yang misalnya saya pulang ke Indonesia, enggak, orang yang mendengar langsung dari saya seolah-olah saya itu benar-benar mendengar langsung dari Syekh Ahmad. Padahal enggak. Makanya ini salah satu pembahasan yang lumayan pelik nanti ketika kita terjun ke takhrij. Jadi kalau misalnya ada rawi itu siqah dan beliau anak-anak, kita harus memastikan beliau harus mencari riwayat lain yang mana beliau ini memang mengatakan haddatsani an fulan. Kalau misalnya kita nggak menemukan bahwasanya beliau itu benar-benar langsung mengatakan haddatsani, kita hanya menemukan riwayat anak-anak an fulan, maka walaupun beliau siqah, itu nanti sanadnya kita hukumi sebagai dhaif. Yang kedua itu subut mu'asarah ar-rawi dirawi anhu ba'da salamatihi minat tadlis. Jadi kalau misalnya kita udah yakin nih rawi ini bukan termasuk dalam mudallisin sebelumnya, bagaimana kita mengetahui rawi ini minal mudallisin atau enggak? Nanti itu kita mengetahui dari kitab tarajim atau lebih ringkasnya itu ada beberapa ulama yang langsung mengarang kitab mentartib siapa-siapa aja asmaul mudallisin, orang-orang yang ma'ruf bitadlis. Contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ada kitab Ta'rif Ahlut Taqdis. Itu beliau menyebutkan ada maratib al-mudallisin. Nanti ketika kita mempelajari hadis mudallis ini, itu pun nanti nggak semua mudallis itu dihukumi hadisnya dhaif. Nanti yang dihukumi hadisnya dhaif hanya di martabah kedua, ketiga, keempat, karena ada beberapa ulama yang beliau itu mentadlis, tapi nggak akan mentadlis kecuali dia benar-benar meriwayatkan dari perawi yang siqah. Kenapa tadi tadlis ini itu Kenapa tadlis ini tuh berbahaya? Jikalau
orang yang dihilangkan itu doif. Kalau yang dihilangkan itu sikoh sebenarnya nggak masalah. Makanya karena aneh yakin lah kita semua ini tadlis gitu, sering. Karena kalau misalnya enggak, ketika kita mengatakan qala Rasulullah, berarti kita harus menyebutkan syaratnya dari kita sampai Rasulullah SAW. Dan itu nggak mungkin. Nah, tapi di sini ulama menetapkan syarat ini karena itu ditakutkan yang dihilangkan itu orang-orang yang doif. Nanti memang ada salah satu sebabnya tadlis itu karena syekhnya itu doif. Jadi dia nggak mau nih hadisnya dihukumi doif. Jadi dia hilangkan. Misalnya biar hadisnya itu sahih. Dan gimana ngakalinnya biar beliau itu nggak kazab, ya dengan menggunakan lafaz an atau qala. Agak cerdik dikit emang. An atau qala gitu, nggak hadasani. Karena kalau dari hadasani langsung tertolak. Gitu. Dan kitab yang tadi yang saya sebutkan, Ta'rif Ahlul Taqdis, itu juga matbu kan. Dan Dr. Mustafa Abu Zaid ini juga mentahqiq kitab tersebut. Jadi itu salah satu kitab yang kalau kita udah masuk mustawa 3 dan 4 itu harus dimiliki. Ta'rif Ahlul Taqdis atau Maratibul Mudallisin. Ya, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Lanjut yang kedua, an-anah tadi, an tufidul ittisal. Yang kedua, jika subutul mu'asarah ar-rawi lil marwi anhu, berarti sudah terbukti bahwasanya perawi ini dengan gurunya itu hidup satu zaman. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan melihat tarajim. Kalau misalnya perawi ini lahir pada tahun 100 Hijriah misalnya, dan syekhnya meninggal tahun 140 Hijriah, berarti diketahui bahwasanya beliau hidup dalam zaman yang sama, sehingga beliau mungkin untuk meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya. Tapi ketika kita telusuri tarjamahnya, rawi ini misalnya hidup atau baru lahir tahun 100 Hijriah, sedangkan gurunya sendiri meninggal tahun 101 Hijriah atau 99 Hijriah, yang mana gurunya meninggal sebelum dia lahir, berarti sudah dapat dipastikan bahwasanya ada rawi yang dihilangkan. Jadi yang kedua tadi toriknya adalah kita harus tahu bahwasanya seorang perawi ini benar-benar satu zaman dengan gurunya. Yang ketiga, ayamkinal liqa'ur rawi bil marwi anhu wa sama'uhu minhu ba'da subutil mu'asarah. Nah, setelah kita yakin bahwasanya kedua orang ini, seorang perawi dan guru ini sezaman, maka kita melacak bahwasanya pertemuan mereka itu memang mungkin. Wa huwa syartun dari Imam Muslim wal jumhur. Amal Bukhari ini imkaniyah al-liqa. Amal Bukhari fa yashtaritu fihi subutul liqa walau marrah wahidah. Sedangkan Imam Bukhari itu mensyaratkan subutul liqa, bahwasanya seorang perawi itu benar-benar terbukti bertemu dengan gurunya. Sedangkan yang pendapat jumhur dan pendapat Imam Muslim dalam sahih beliau itu kita hanya cukup perlu bahwasanya kita mengetahui seorang perawi itu memungkinkan untuk bertemu dengan gurunya. Kenapa nggak cukup dengan mu'asarah, Ustaz? Karena gini, mu'asarah misalnya seandainya Ana misalnya kan, seandainya Ana nggak pernah belajar ke Mesir, dan ini kasusnya zaman dulu ya, ketika memang tidak ada Zoom, nggak ada apa-apa, nggak ada alat komunikasi. Saya hidup di Indonesia. Kemudian saya meriwayatkan hadis dari syekh yang hidup di Mesir, misalnya. Dan saya tidak ada tercatat sama sekali, saya tidak ada tercatat pernah ke Mesir, nggak ada tercatat pernah haji, dan lain-lain. Walaupun saya hidup sezaman dengan syekh saya tersebut, misalnya saya meninggal, misalnya katakan tadi saya lahir tahun 100 Hijriah, saya yang saya riwayatkan hadis darinya meninggal 140 Hijriah, terbukti satu zaman, tapi nggak ada kemungkinan bertemu. Saya hidup di Mesir, saya di Indonesia, nggak ada pernah tercatat saya pergi berguru ke Mesir, rihlah ilmiah ke Mesir, atau nggak ada
Kalau biasanya ulama itu ada tercatat pernah sama haji di tahun yang sama. Kalau misalnya pernah sama haji di tahun yang sama, berarti imkan liqa. Pertemuan itu mungkin terjadi walaupun saya di Indonesia, saya di Mesir. Kemungkinan terjadinya apa? Ketika haji di Mekah. Maka itu menurut pendapat Imam Muslim dan Jumhur itu udah termasuk syarat bahwasanya ini bisa tufidul ittisal anahnya. Tapi yang Bukhari asyad. Makanya bisa kita katakan Imam Bukhari itu kan ashahul kitab pada kita bilang, karena syarat yang beliau tetapkan itu memang lebih syadid daripada Imam Muslim, daripada yang jumhur tetapkan. Jadi kalau kata jumhur cukup dengan imkan lihat liqa itu udah sahih, kita hukumi dengan syarat ini tersambung. Tapi kata Imam Bukhari harus benar-benar terbukti dia bertemu langsung dengan gurunya tersebut, baru bisa disebut anah ini tufidul ittisal. Gitu. Baru ittisal. Semoga. Yang kedua, adalatul ruwah. Ini syarat yang kedua, Ustaz. Adalatul ruwah. Jadi syarat yang pertama tadi dalam hadis sahih bahwasanya syaratnya harus ittisal sanad tersambung. Yang kedua, rawinya harus adlun. Anna kulla rawin min ruwatihi tasafa bi kaunihi musliman balighun aqilan ghairu fasik ghairu mahrum amru'an. Jadi ada 5 syarat rawi itu bisa dikatakan adlun. Yang pertama adalah muslim, yang kedua baligh, yang ketiga aqil, yang keempat ghairu fasik, yang kelima ghairu mahrum al-muru'ah. Al-muslim liqoulihi ta'ala mimman tardawna minasyuhada wa ghairu muslim laisa min ahli ridha qat'an. Ya bagaimana mungkin kita meriwayatkan hadis dari seorang kafir, sedangkan hadis ini adalah sumber kedua dalam syariah kita gitu. Bagaimana kita bisa meriwayatkan hadis dari seseorang yang tidak mengimani, tidak mengimani agama kita, itu sesuatu yang mustahil. Makanya yang pertama disyaratkan bahwasanya orang itu harus muslim. Yang kedua, baligh. Li'annahu manatu tahammulil mas'uliyah wal nizamul wajibat wa tarkil mahdurat. Karena baligh ini adalah syarat kemampuan memikul tanggung jawab, melaksanakan kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya belum baligh, kalau dia berdosa ya enggak ada, karena ya enggak ada dosa yang dia peroleh itu karena yang belum mas'uliyah gitu. Makanya disyaratkan oleh dulu disyaratkan bahwasanya rawi itu harus muslim dan baligh. Tapi sebagai catatan, muslim dan baligh ini itu disyaratkan hanya ketika al-ada, ketika meriwayatkan hadis, bukan ketika tahammul, mendengarkan. Makanya ada beberapa sahabat yang mendengarkan hadis ketika beliau masih kafir, masih tidak beriman, kemudian meriwayatkan hadis ketika sudah muslim. Begitu juga dengan baligh. Karena Sayyidina Ibnu Abbas itu banyak meriwayatkan hadis meriwayatkan hadis yang beliau mendengarnya ketika beliau masih belum baligh. Yang ketiga, aqil. Li'annahu la budda min husnul sidqi wa dabtil kalam. Berarti orang yang kharaja apa sih? Majnun atau orang itu lagi mabuk, tidak boleh, tidak termasuk adil. Yang keempat, ghairu fasik at-taqwa wa hiya ijtinabul kabair wa tarkul israr ala as-saghair. Yaitu menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena li'annal israr yaj'aluha kabirah wal ya'idzu billah kama qalu la saghirata ma'al israr. Dan apa dalilnya israr taqwa? Itu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang kelima, syarat dari seseorang itu dihukumi adil itu adalah al-ittisaf bil muru'ah wa tarku ma yukhillu biha.
wa huwa ma yahuttu qadra al-insani fil 'urfi al-ijtima'i as-sahih mithlu tabawul fi tariqi wa kasati sufiyati wal istighfar, yaitu berakhlak dengan muru'ah, yaitu menjaga kehormatan diri dan meninggalkan hal-hal yang merusaknya. Jadi segala sesuatu muru'ah ini segala sesuatu yang menjatuhkan martabat kita lah. Mungkin kalau untuk sekarang ya ini seperti misalnya kencing di kencing di jalan, ataupun Dr. Syarifatin Aun itu menjelaskan misalnya ketika seseorang itu pergi ke kantor, ketika kita seseorang pergi ke kantor dengan hanya memakai sarung yang menutupi, mohon maaf, laki-laki hanya di atas pusar dan di bawah lutut misalnya, dia menutup aurat, tapi hal itu mencederai muruahnya dia. Jadi muruah ini nggak disyaratkan bahwasanya hanya dosa, tidak mesti orang itu melakukan perbuatan yang dosa, kan? Tapi bisa jadi mubah pun jadikan seseorang itu kehilangan muruahnya. Mungkin kalau misalnya di zaman kita itu hal yang biasa. Di zaman dulu misalnya ada seseorang yang makan di pasar, itu menurunkan muruah di zaman dahulu. Ada juga, saya pernah membaca di Tarajim di kitab Tarajim itu, dan mohon maaf saya lupa imamnya siapa yang ditanya. Pokoknya imam beliau ini ditanya kenapa meninggalkan hadis si fulan. Kenapa beliau nggak meriwayatkan hadis dari si fulan? Karena kasirul kalam, karena banyak ngomong. Itu menurut beliau sudah mencederai muruah. Makanya memang nanti ketika kita melihat tarajim, kitab tarajim, itu banyak nanti ulama yang berbeda pendapat dalam menghukumi sebuah rawi. Ada yang mengatakan misalnya rawi ini siqah ulama, ada yang mengatakan yang siqah tadi saduq, ada yang mengatakan dhaif. Karena mungkin al-muru'ah ini setiap zaman dan setiap tempat itu berbeda. Jadi bisa jadi menurut ulama itu hal yang dia lakukan mencederai muru'ah sehingga menyebabkan dia tertolak hadisnya. Sedangkan menurut ulama B, hal itu tidak mencederai muru'ahnya dia. Itu bagaimana nanti kita menggabungkan aqwalul ulama yang berbeda seperti itu nanti insya Allah di level 3 dan 4. Nah, kenapa disyaratkan adil di sini? Biar kita benar-benar yakin bahwasanya orang yang meriwayatkan hadis ini itu tidak berdusta dan dia benar-benar amanah dalam meriwayatkan hadis. Karena kalau misalnya dia tidak beriman dan dia tidak meyakini bahwasanya berdusta itu adalah dosa besar, dia bisa aja ketika ada kepentingan dia akan berbohong. Seperti misalnya contoh ketika Sayyidina Abu Sufyan di abad keberapa yang Rasulullah SAW mulai mengirim surat kepada para pemuka-pemuka, kepada Herakl, kepada raja-raja lain. Nah, di sana kan ketika Rasulullah menyampaikan surat kepada Herakl bahwasanya ajakan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, itu pada waktu itu Sayyidina Abu Sufyan lagi dalam diskusi berdagang, sehingga dipanggil kan oleh Herakl. Kemudian ditanya tuh, bagaimana sifat Rasulullah SAW inilah, apakah beliau memang pernah berdusta sebelum mengajak kepada keimanan dan lain sebagainya kan. Kemudian Imam Sayyidina Abu Sufyan itu menjawab dengan sujud-sujudnya, walaupun keadaan beliau saat itu belum beriman dan beliau saat itu masih sangat membenci Rasulullah SAW, tapi beliau menjawab dengan sujud-sujudnya. Dan apa beliau berkata, pokoknya seandainya aneh ini nggak malu nih, bahwasanya kan ketika beliau dipanggil itu beliau bersama rombongan-rombongan yang di belakang itu
menyaksikan apa yang diucapkan Sayyidina Abu Sufyan. Apakah kalau misalnya ketika misalnya Sayyidina Abu Sufyan mengatakan iya, ditanya sama yang belakangnya, benar gak yang diucapkan? Benar, misalnya gitu kan. Kalau seandainya kata Imam Sufyan, aneh ini nggak malu bahwasanya anak akan dicap pendusta, ketahuan berbohong gitu. Karena ada nih kawan-kawannya di belakang itu, mungkin ketika misalnya dia berbohong, nanti ketika balik ke Makkah akan tersebar bahwasanya Sayyidina Abu Sufyan berdusta gitu. Walaupun berdustanya ini ketika itu beliau ketika memang beliau pengen banget untuk berdusta, makanya beliau mengatakan seandainya anak ini nggak malu untuk dicap sebagai pendusta, maka aneh akan berbohong ketika Raja Heraklius untuk bertanya tentang ahwal Rasulullah SAW. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada kepentingan itu ada dorongan untuk seseorang untuk berdusta. Makanya di sini disyariatkan, makanya di sini kata Dr. Syarifat Auni itu disyariatkan adalah itu agar biar kita ini yakin bahwasanya hadis Rasulullah SAW benar-benar diriwayatkan oleh orang terbaik yang mana benar-benar hati-hati dalam menjaga amanahnya, dan kita yakin bahwasanya mereka tidak berdusta. Makanya sehingga juga ketika berdusta itu dampaknya sangat berat, bahwasanya periwayatannya akan ditolak selamanya walaupun tobatnya diterima. Lima tasbutu ala rawi adalah ini bisa diketahui dengan bisyuhur wal istifadah. Apa itu bisyuhur wal istifadah? Itu tersebar luas dan terkenal. Kayak al-a'immatul arba'ah wal Bukhari wal Muslim. Jadi kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i itu kita nggak perlu lagi mencari ahwal beliau di kitab Tarajim, kita udah tahu bahwasanya beliau itu siqah gitu, min asakin nas dan sebagainya. Sehingga adalahnya ini udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita nggak perlu lagi mencari ke kitab Tarajim, kita nggak perlu lagi misalnya nanya Imam Syafi'i siqah atau enggak sih. Itu udah hal yang malah kalau kita bertanya itu akan sesuatu yang aib gitu. So, kita nggak tahu. Nah, itu bisyirah wal istifadah. Yang kedua, bitansis min makbul qauluhu fil jahri wa ta'dil. Yang kedua baru ketika memang orang itu nggak masyhur ataupun memang mungkin masyhur di kalangan ulama tapi tidak masyhur di kalangan sebagian yang lain, maka kita perlu mencari aqwal beliau dari hal beliau dari aqwal ulama fil jahri wa ta'dil. Misalnya di kitab Tarajim kita mendapatkan, misalnya kita baca kitab Tahdzibut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan qala Ahmad Ibnu Hanbal anna fulan siqah. Nah, berarti ini termasuk taksis. Maksudnya diperlukan memang penegasan dari seseorang yang diterima kaulnya dalam jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil itu ilmu yubhasu fihi ahwalur rijal min haitsul qabul war rad. Jadi ketika ilmu yang mana di sana kita bisa mengetahui bahwasanya seseorang ini periwayatannya diterima atau enggak. Jadi emang khusus membahas tentang rijal, enggak bahas tentang yang lain. Kemudian syarat yang ketiga itu ad-dhabit. Ad-dhabit huwa man kana naqluhu lil marwi mutabiqan lima talaqahu an syaikhihi. Yaitu orang yang periwayatannya sesuai dengan apa yang ia terima langsung dari gurunya. Nah, ini hadza ta'rifu wa ta'rifu ad-dhabit hala kaunihi dhabitan lima rawa. Nah, ini sebenarnya kalimat ini untuk level yang lanjutan sih, kan. Cuman memang saya ambil ini dari kitabnya Dr. Syarifat Auni karena memang saya rasa penting. Ini definisi ini, seseorang tadi, orang yang periwayatannya sesuai dengan apa yang ia terima langsung dari gurunya, ini adalah definisi seorang dhabit pada saat ia memang teliti. Karena kita nggak mungkiri seseorang tuh nggak akan bisa 100% benar-benar hafalannya itu dari misalnya ada imah yang hafal 100.000 hadis,
kita nggak mungkin dari 100.000 itu pasti mungkin ada 1 atau 2 atau 10, 100 hadis yang kurang, yang dia udah lupa atau ternyata ada sedikit perbedaan lah dari yang dia sampaikan kepada gurunya karena manusia nih. Makanya di sini ditekankan bahwasanya ta'rif dobit ini adalah ta'rifud dobit hala kaunihi dobitan lima rawa, ketika memang pada saat orang itu emang teliti. Karena kan ta'rifnya maka naqluhu lil marwi mutabiqan lima tawaqqaf an syaikhihi. Orang yang periwayatannya sesuai dengan apa yang ia terima langsung dari gurunya. Jika meriwayatkan misalnya 10.000 hadis, 100.000 hadis, apakah kita yakin orang itu benar-benar nggak ada salah dalam 100.000 itu? Gitu kan? Nah, wa amma ta'rifur rawi dhabit mutlaqan wa huwa man ghalaba 'ala dhanni anna naqlahu muwafiqun lima talaqqahu. Jadi orang yang prasangka kita yang dari yang lebih dominan prasangka kuat, kita prasangka kuat bahwasanya riwayatnya ini sesuai dengan yang ia terima, awwa mangkana ihtimalu shawabihi akbar min ihtimali khata'ihi. Yang mana kemungkinan shawabnya itu lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Tapi jangan dipahami kemungkinannya ini misalnya 60-40. Ya kalau 60-40 berarti hampir setengahnya, berarti setengahnya salah, setengahnya benar gitu kan. Ya maksudnya ihtimal shawab ini misalnya 95%, 28%. Nah, itu bisa disebut orang ini sebagai dhabit. Wa kaunana, di sini disebutkan wa kaunur rawi dhabitan la ya'ni qabula hadisihi mutlaqan. Jadi soal perawi yang dhabit tidak mesti bahwasanya mutlak hadisnya itu diterima. Wa ya'ni annahu la yukhti'u abadan, dan tidak selamanya orang itu tidak pernah salah. Wa innama ya'ni annal asla qabulu hadisihi. Akan tetapi bahwa asalnya hadisnya tersebut memang diterima bisyarti alla yazhara ma yustadai asyak fi dhabtihi hadisan muayyanan, dengan syarat tidak ada sesuatu yang menimbulkan keraguan pada ketelitiannya dalam hadis. Ala sabilil misal bisababi annahu khalafa man huwa aula min mudabtan fa quwwatud dabti wa kasratul adadi kasyadz. Seperti nanti syadz, karena syadz itu kan artinya mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu atau mukhalafatul rawil maqbul liman huwa aula minhu. Jadi aslinya beliau ini memang siqah, memang dhabit gitu. Tapi memang mungkin ada di satu riwayat beliau yang ternyata beliau itu keliru, sehingga riwayatnya itu menyelisihi dari riwayat orang-orang yang lebih dhabit dari beliau atau lebih banyak jumlahnya dari beliau. Dan dhabit ini ada dua, dhabtus sadr dan dhabtul kitab. Karena nggak semua ulama atau kita aja nggak semua orang yang hafalannya itu benar-benar memang si a'la maratib gitu. Dari hafalan itu benar-benar kuat. Jadi ada yang memang dia tidak mengadakan hafalan, tapi dia ketika mendengar langsung dari gurunya langsung mencatat hadis tersebut, sehingga itu juga dinamakan dhabt, tapi dhabtul kitab. Dhabtus sadr annahu hafizha ma sami'a min syafihi wa tahammul ila waqti adaihi. Langsung dhabtus sadr itu dibagi menjadi dua, dhabtut tam dan dhabtul khafif. Dhabtut tam ma la yujadu fihi ikhtilal aw la yakadu yujadu dzalik wa hadza syartus sahih. Apabila hadis yang diriwayatkan itu tidak ada kekeliruan atau hampir tidak ada kekeliruan, wa hadza syartus sahih, hampir tidak ada. Jadi makanya saya tadi bilang jangan karena ghalabatuz dzan ihtimal shawabnya itu akbar min khata, kita bandingkan 60-40. Tapi di sini kan disebutkan la yakadu yujadu dzalik, hampir enggak ada, berarti ibaratnya misalnya 98%, 99%. Nah, itu disebut dhabtut tam. Yang kedua itu dhabtul khafif, ma yujadu fi ikhtilal, ketika ada mungkin kekeliruan bihaisu yakunu sahibu yubitu tawatan wala yubit ukhra wa hadza syartul hasan. Ibaratnya misalnya dhabtut tam itu dalam kisaran 91 sampai 99 lah, karena mungkin gak ada yang 100 ya. Itu dhabtut tam. Misalnya mumtaz. Dhabtul khafif misalnya derajatnya antara jayyid atau jayyidan misalnya. Dhabtul khafif seperti itu. Nah, sekarang dhabit ini
apakah selamanya ada pada rawi atau bisa jadi hilang. Wa ada mudabtil qisman. Yang pertama qaim, permanen atau benar-benar ada. Wa huwa alladzi yakunu rawi mausufan bihi munzu urifa riwayat. Jadi jika misalnya perawi itu benar-benar disifati dhabit dari beliau diketahui meriwayatkan hadis. Jadi dari beliau meriwayatkan hadis sampai beliau meninggal itu dhabit, disebut qaim. Tapi ada juga yang kedua, wa qari wa huwa rawil mukhtalif wa huwa man sa'ahib zuku ba'da itqanin. Yaitu yang sementara, maksudnya dia awalnya dhabit tapi mungkin di akhir hayat beliau dihukumi ghairu dhabit, itu dinamakan mukhtalif. Wa huwa man sa'ahib zuku ba'da itqanin, orang yang hafalannya menjadi buruk ketika sebelumnya hafalan beliau itu mungkin. Mungkin kalau untuk memudahkan kan ada kalau sekarang itu kan penyakit Alzheimer misalnya kan, penyakit yang ketika kita sudah besar misalnya, ada sebagian orang yang ingatan itu mulai melemah. Padahal sebelumnya misalnya beliau itu hafalannya kuat. Nah itu berarti dokternya itu sorry. Jadi ketika masih muda beliau itu masih dhabit. Tapi ketika sudah hafalannya itu terganggu, terguncang, itu menjadi ghairu dhabit. Dan ini dinamakan, orang yang itu dinamakan itu mukhtalif. Seperti itu. Sebabnya banyak. Jadi sebabnya ada yang mungkin karena memang penyakit, atau misalnya bisa juga orang yang sebelumnya dhabtul kitab, yang dia benar-benar berpegang teguh dengan kitabnya itu ketika meriwayatkan hadis, ya dia dengan meriwayatkan hadis dengan kitabnya sehingga dia saat itu masih dhabtul tam. Tapi ketika suatu waktu kitabnya itu hilang atau kitabnya terbakar, otomatis dia nggak bisa lagi meriwayatkan hadis dari kitabnya, maka derajatnya berubah dari dhabit menjadi adamul dhabit. Berubah. Jadi hadis yang diriwayatkan sebelum kitabnya hilang itu sahih. Tapi ketika setelah kitabnya hilang, hadis yang diriwayatkan menjadi dhaif. Yang mana yang gak dipaham? Kok bisa pas gitu pula kan? Intermezzo, oke. Bahwa murawil mukhtalif. Nah, jika orang yang dihukumi mukhtalif ini gimana kita menghukuminya? Jadi yuqbalu fi salasi halat. Jadi hukum rawi mukhtalif ini itu dihukumi, riwayatnya diterima dalam 3 keadaan. Ini dengan syarat mukhtalif ini rawinya memang sebelumnya dhabit ya, siqah. Kalau misalnya rawinya dhaif kemudian ketika kaburosin mukhtalif ya semakin at'af gitu. Dan itu tidak masuk pembahasan kita. Pembahasan kita di sini ketika rawi itu siqah kemudian dia mukhtalif, maka diterima hadisnya yuqbalu fi salasi halat. Yang pertama ma rawahu qabla al-ikhtilaf wa yu'rafu bi tamyizi man rawa anhu qabla al-ikhtilaf mimman la yatamayyaz bidzalik. Yang pertama, hadis orang-orang yang mukhtalif ini dihukumi sahih itu ketika beliau meriwayatkan hadisnya sebelum beliau ikhtilaf, sebelum beliau hafalannya terganggu atau terguncang. Itu bisa kita, dan ini wa yu'rafu bi tamyizi man rawa anhu qabla al-ikhtilaf mimman la yatamayyaz bidzalika. Gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya kita dengan mencari siapa aja orang-orang atau murid-muridnya yang meriwayatkan hadis dari orang yang ikhtilaf tersebut, dari syekh yang ikhtilaf tersebut. Itu siapa yang meriwayatkan sebelum beliau ikhtilaf dan siapa yang meriwayatkan setelah beliau ikhtilaf. Dan ini pun juga ada kitab khusus yang membahas tentang al-mukhtalifin.
Salah satunya Al-Mukhtalitin lil Imam Al-Ala'i. Itu beliau akan menyebutkan tuh. Misalnya fulan ini beliau thiqah, tapi waqtalata fi akhir umrihi bi 3 sanawat, 3 tahun terakhir dalam hidupnya sebelum beliau meninggal, beliau mukhtalif. Dan ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadis dalam 3 tahun terakhir tersebut ketika beliau telah ikhtilat. Nah, itu disebutkan siapa aja yang meriwayatkan di kitab Al-Mukhtalitin itu. Nah, ketika kita menemukan hadis dan ternyata orang yang meriwayatkan hadis ini ternyata mengambil hadis dari syekh tersebut setelah ikhtilat, berarti hadisnya dhaif. Tapi ketika ternyata beliau diketahui meriwayatkan hadis tersebut sebelum ikhtilat, maka hadisnya sahih. Yang kedua, matu bi alaihi mutaba'atan tasbutu dhabtuhu lahu. Yang kedua, jika ada riwayat yang lain yang bisa menjadi penguat. Anda nggak akan menjelaskan mutaba'ah di sini apa secara tarifnya. Anggap ini ada riwayat lain ini yang menguatkan riwayat tersebut. Misalnya kita nggak dapat nih di kitab tarajim orang ini meriwayatkan sebelum ikhtilat atau sudah ikhtilat, sehingga kita masih ragu dalam menghukumi hadis tersebut sebagai sahih atau dhaif. Tapi ternyata ada hadis lain yang sama, matanya sama, diriwayatkan oleh perawi yang lain yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang meriwayatkan dari Al-Mukhtalif tadi, maka hadis yang Mukhtalif tadi dinaikkan derajatnya, dan itu diterima, tidak dihukumi sebagai hadis dhaif. Yang ketiga, in hujiba 'anir ruwati ba'dal ikhtilaf falam yu'khaz anhu hal ikhtilatihi. Nah, yang ketiga ini ada memang beberapa perawi yang ketika setelah ikhtilat itu tidak meriwayatkan hadis lagi, Ustaz. Jadi memang ada misalnya anaknya yang memang udah, Pak, gak usah lagi riwayat hadis ya. Udah tahu keadaan bapaknya. Nah, itu memang ada sebagian perawi yang seperti itu. Nah, itu berarti ikhtilafnya tidak bermasalah. Walaupun misalnya di kitab tarajim dikatakan beliau ini ikhtilat, tapi selama ikhtilaf itu diketahui ternyata beliau enggak dapat meriwayatkan hadis, berarti hadis yang beliau riwayatkan itu dihukumi sahih. Tanbih muhim. Hal yajuz li talibil ilmi ay yu'ira kitabahu li ghairihi. Boleh enggak seorang talibul ilmi itu meminjamkan kitabnya kepada orang lain? Karena kan tadi dom ada dua, dhabtus shadar sama dhabtul kitab. Dhabtus shadar berarti memang sudah hafalannya ada di otaknya gitu. Tapi dhabtul kitab itu kan adanya di kitabnya, di buku yang dia tulis. Dan bukunya ini ya, ketika misalnya seseorang perawi meriwayatkan hadis dari syekhnya, setelah diriwayatkan itu beliau tashih, beliau teliti. Kalau bisa diserahkan ke syekhnya benar nggak periwayatannya. Setelah itu disimpan. Makanya orang-orang zaman dulu itu ada yang mempunyai memang berangkas khusus untuk menyimpan kitab. Karena biar kitabnya tidak tercampur, atau misalnya kalau misalnya ternyata dia mempunyai anak yang masih balita kan, misalnya masih bayi yang sangat rawan misalnya terkirakan sobek-sobek, makanya disimpan di tempat khusus biar kitabnya itu terjaga gitu. Nah, di sini ada permasalahan. Boleh enggak seseorang yang dhabtul kitab ini meminjamkan kitabnya kepada orang lain? Itu ada dua. Boleh jika idza atahu liman la yughayyir wa la yubaddil wa kana aminan harisan. Maksudnya boleh, intinya boleh jika kita meminjamkan kepada seorang yang emang itu orang thiqah, yang kita yakini bahwasanya orang itu tidak akan mengubah isi dari kitab tersebut, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, la yajuz wa la yunsah bi i'aratihi liman yuhmilu aw yufsidu aw yudkhilu ta'dilan fil asli. Jika misalnya orangnya itu, saya sederhanakan, misalnya orang itu dhaif, bukan talabul ilmi, misalnya orang itu lalai dan ada kemungkinan untuk merusak ataupun mengubah isi, maka tidak diperbolehkan untuk meminjamkan kitabnya. Nah, tanbih muhim. Kalau kita bermaksud dengan tahrif dhabtutan bila khilaf. Jadi kitab yang terjaga dari tahrif, dari perubahan-perubahan itu dhabtutan bila khilaf, enggak ada keraguan di situ. Hatta walau kabiru rawi aw asadahu dha'fun.
Bahkan jika rawinya itu sudah sepuh misalnya, ataupun misalnya hafalannya sudah semakin lemah gitu, tapi selama beliau meriwayatkan hadis dari kitab beliau, maka periwayatan beliau itu dihukumi sahih. Gitu. Lanjut ke syarat keempat. Nah, berarti kita tadi udah membahas 3 syarat bagaimana hadis itu bisa dihukumi sebagai sahih. Syarat subut, syarat yang harus ada, yaitu ittisalus sanad, adalatul ruwah, wa dabtur ruwah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat dan kelima, yaitu pembahasan yang syarat yang tidak boleh ada, sehingga kalau misalnya emang ada, itu akan menyebabkan hadis tersebut dihukumi hadis turun derajatnya dari sahih menjadi dhaif, yaitu syadz. Apa itu syadz? Mukhalafatur rawil maqbul liman huwa aula minhu bil hifzi aw aula minhu bil adadi. Seseorang perawi makbul bisa atau siqah yang mana riwayatannya ini menyelisihi seseorang yang lebih siqah daripada dia, ataupun lebih banyak adatnya daripada dia, lebih banyak jumlahnya. Karena siqah itu juga kalau nanti kita pelajari di Jarh wa Ta'dil, siqah itu ada marotibnya. Jadi nggak semua rawi siqah itu dalam satu marotib. Makanya nanti ada ausaqun nas, ada siqatun siqah, ada ahfazun nas, ada imam fil hadis dan lain-lain. Itu tentu beliau derajatnya lebih tinggi dari yang hanya disebutkan siqah. Dan ini kenapa ada perbedaan ini? Ini berguna ya ketika ada ta'arud tadi, ketika ada perbedaan riwayat. Nah, jadi riwayat yang ausaqun nas tentu akan dihukumi ketika berbeda dengan yang siqah, berarti riwayat ausaqun nas itu nanti mahfuz, yang diambil, yang riwayat siqah ini yang syadz, yang ditinggalkan. Makanya saya bilang rawi yang dhabit itu juga mungkin salah. Nah, kesalahannya itu apa? Menyebabkan dia di sini, di syadz ini. Misal taudhihi, saya di sini memisalkannya dengan sesuatu yang simpel. Misalnya kita habis dari kuliah lah kan, ada kawan kita ini ya rajin juga kuliahnya, ya rajin lah karena ini syadz ya. Misalnya orang ini dapat jayyidan, kemudian dia mengatakan muqarrarnya itu dari halaman 1 sampai 20. Tapi ini hanya satu orang nih. Kemudian kita tanya ke yang lain, yang orangnya ini mumtaz misalnya, dan dia memang tiap hari gak pernah goib, dan muqarrarnya muqarrar diulangan di ujian itu halaman berapa sih? Dari 1 sampai 10. Dan itu yang diambil yang jayyidan mumtaz secara secara yang lebih memungkinkan itu akan kita ambil yang mumtaz. Itu yang contoh yang pertama. Atau bisa juga misalnya kita tanya, gak hanya satu orang, kita tanya misalnya ke semuanya jayyid misalnya. Cuma satu orang jayyid mengatakan muqarrar ini dari halaman 1 sampai 20. Kita tanya ke 20 orang yang lain mengatakan muqarrarnya dari 1 sampai 10. Otomatis yang diambil yang kabar dari yang 20 orang dong, yang muqarrarnya dari halaman 1 sampai 10 daripada yang mengatakan halaman 1 sampai 20. Jadi yang lebih banyak atau yang lebih siqah itu disebut dihukumi nanti mahfuz, lawannya syadz. Kalau yang riwayat yang enggak kita ambil itu dihukumi dengan syadz. Dan pembahasan ini akan kita lebih dalami lagi ketika sudah masuk ke pembahasannya secara tersendiri, secara mustakil. Nanti ada pembahasan tentang syadz. Ini sebagai muqaddimah. Sama juga al-illah, sababun ghamilun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna az-zahirah as-salamah minhu. Jadi sebab yang merusak, mencacati kesahihan sebuah hadis, ma'a anna az-zahirah as-salamah minhu, walaupun secara zahir hadis ini dihukumi sahih. Contohnya
Ini bisa jadi syadz ini bisa termasuk ke dalam illah. Jadi saya ambil contoh yang syadz tadi aja biar lebih mudah. Misalnya, tadi kan yang mengatakan muqarrar ini dari halaman 1 sampai 10. Itu orangnya apa? Jidan. Ya jidan ya orang berarti udah terkenal ya orang itu rajin belajar, rajin kuliah. Sehingga kalau misalnya dia sendiri yang mengabarkan itu, kita insya Allah akan percaya. Bahwasanya muqarrarnya emang sampai halaman 20 misalnya. Tapi ternyata bisa jadi ketika kita menanyakan ke 20 orang yang lain yang selevel sih, jajidan juga atau jayid, ada sebagian yang jayid, muqarrar cuma sampai halaman 10. Nah, itu kan kalau misalnya hanya yang jayidan satu orang tadi doang yang mengabarkan, itu kita percaya, kita ambil periwayatannya gitu. Karena dia orang yang sikoh. Tapi karena di sini keadaannya dia menyelisihi yang lebih banyak jumlahnya, maka kabar yang dia sampaikan itu tidak kita terima. Maka kabarnya itu menjadi syadz. Walaupun kalau seandainya dia sendiri yang mengabarkan tanpa ada kabar lain yang bertentangan dengan yang dia kabarkan, itu kabarnya itu sahih. Tapi kan ada yang bertentangan, yang aksar adadan, yang lebih banyak orangnya, maka kabar yang dia sampaikan menjadi syadz. Nah ini tadi tanbih muhim ini sudah saya singgung di awal. Al hadis sahih idza yuhkamu alaihi madza yuqal fa naqul hadis sahih idza wajadna ibarah ma'nahu ana syuruf khamsah qad tahaqqaq. Nah kalau misalnya hadis sahih berarti syarat 5 ini terpenuhi enggak? Ittisalus sanad, adalatul ruwah, dabtur ruwah, syadz dan illah. Tapi lakin law wajadta fi hadisin yaquluna ba'dhu rijaluhu thiqat. Nanti ada tuh sering ketika antum membaca ada ta'likan dari seorang muhakkik misalnya, rijaluhu thiqat. Hal hadza ma'nahu anal hadis sahih? Jawab la. Inna qawlahu rijaluhu thiqat yufidu tahaqquq syartaini faqat. Yaitu rijalnya udul dan dhabit. Tapi tidak menjamin hadis itu sanadnya itu muttasil, kemudian tidak menjamin tidak hadis tidak syadz, dan tidak menjamin bahwasanya hadis itu tidak ada illah, karena yang dijamin hanya rijaluhu thiqat, yaitu dari dhabit dan adalahnya aja. Nah, au idza wajadta 'aliman yaqulu isnaduhu sahih fa inna isnadahu sahihun laysat biquwati hadis sahih. Di anal kalimah isnaduhu sahih la tu'tika ma'lumah annahu laisa syadzan. Qad yakunu syuzuz fil matni aw fis sanadi wala mu'allam. Jadi ketika isnaduhu sahih sama yang hanya termasuk dalam sahih di sini berarti hanya syaratnya itu muttasil, kemudian dia itu diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Tapi tidak menjamin bahwasanya matannya itu terlepas dari syadz ataupun illah. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah berarti untuk pertemuan selanjutnya kita baca matannya. Tapi karena insya Allah ini pembahasannya sudah lumayan banyak tentang hadis as-sahih. Jadi kita ini membaca matannya nanti sebagai sekedar murojaah aja. Karena nanti yang disampaikan di matan itu kurang lebih apa yang tadi saya sampaikan di catatan yang saya bagikan. Mungkin sebelum ini karena nanti di level manzumah ini akan dihafal kan ya? Ya kan? Akan ada dihafal gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin di setiap akhir pertemuan kita sama-sama membaca manzumahnya dari awal sampai akhir. Dan semoga nanti ini akan mempermudah kita dalam menghafal manzumah tersebut. Mungkin di sini Anda baca dulu ya biar kita menyesuaikan ininya nazamnya.
Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa zi minaqsamil tadi ya wa zi minaqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Jadi sebenarnya nanti ada yang yushadza, ada yang yashidza, tapi yang ini yang paling afdol ini yushadza. Karena biar wazannya itu sama, walam yushadza au yu'al. Yarwihi allu dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas sahihi ishtaharat. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasur. Ini ada aqsaman kasur, ada juga di versi lain aqsamun kusur. Tadi kita wahwa aksaman kasur. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Kadza faqad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama azizu marwi itsnaini aw salasah masyhur marwi fawqa ma salasah mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin qawlin wa fi'lin ini kurang bahwa mauqufun zukin. Jadi kalau yang cetakan yang sama Darus Ulum itu ada kekurangan di bait ke-15. Qaulin wa fi'lin itu bisa ditambah. Bahwa mauqufun zukin. Fa mursalun min sahabiyyu saqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani al awwalul isqatu li syaikhi wa an yang kula amman fawqahu bi'an wa an. Jadi di sini ada amman, ada mimman. Dan kita yang kula amman fawqahu bi'an wa an. Wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif siqatun fihi al mala fasyadu wal maqdubu kismani tala yabdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatnin kismu wal fardu ma qayyatahu bi siqati aw jam'i naw qasrin ala riwayati wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa wa zukhila fi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhailil fanni wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati ittasalat wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wattaqi muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna muftariq mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalab wa munkarul fardu bihi rawin qada ta'diluhu la yahmilu tafarruda matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karat wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u wa qad atat kal jawharil maknuni sammaituha manzumatal baiquni fawqa salasina bi arba'in atat abyatuha summa bi khairin khutimat. Ada summa, ada tamat. Abyatuha tamat bi khairin khutimat. Jadi memang hari ini kita hanya membahas hadis sahih ya, hanya membahas satu nauk karena memang ya ini adalah yang paling asyraf dan yang karena memang tujuan kita belajar mustalah hadis ya untuk mengetahui hadis ini apakah bisa dihukumi sebagai sahih gitu.
Nanti hasan itu syaratnya kurang lebih sama dengan sahih. Maka dari itu memang sengaja pertemuan pertama ini dipanjangkan lah, atau lebih didalami lagi tentang pembahasan hadis sahih ini. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya hasan, dhaif dan nau-nau yang lain itu akan lebih cepat. Pembahasannya nggak akan sebanyak hadis sahih. Nah, ini kita baca manzumahnya pakai lagu apa ya? Lagu Alfiyah ya. Maksudnya yang kita biasa ini ya, biar lebih semangat gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dini naqsamil hadisi inda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'alirwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasun fahuwa dha'ifu wa huwa ahsan kasur wa ma udifa linnabil marfu wa ma litabi'in wal maqtu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa wal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata fadaka qad haddathani qaima aw ba'da an haddathani tabassama azizu marwi ithnaini aw thalasa mashhuru marwi faqama thalasa mu'ankanun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa biddu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul arsali wa mu'dalus saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani al-awwalul isqatu lishaykhi wa an yaqula amman fawqahu bi'an wa an wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'ali وما يخالف ثقة فيه الملا فالشذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم وتضربا والاختلاف بسند أو متن مضطرب عنده هيل الفن والمدرجة في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلا وما روى كل قارئ عن أخي مدبج فاعرفه حقا والتقي متفق لفظا وخطا متفق وضده دائما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط
والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يمكن التفردا متروكه ما واحد فيه فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلف المسروع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق الثلاثين بأربع عدد أبيضها ثم بخير ختمان وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق الثلاثين بأربع أتت أبيضها ثم بخير ختمان. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma amin. Mungkin kita cukupkan sampai hadis sahih dulu pertemuan kita pada sore hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita benar-benar bisa menjadi malakah dalam diri kita, dan semoga bisa di murojaah sebelum nanti pertemuan kedua, nah, biar nanti ketika kita masuk pembahasan hadis hasan itu akan bisa lebih cepat, karena syarat hadis hasan itu sama dengan syarat hadis sahih kecuali hanya perbedaan di dhabit. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.